Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang tiada terhingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bertemu dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah. Apabila kita beramal di awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, mulai malam tadi dah. Jadi sehari sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Seluruh amal yang kita lakukan itu lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Lebih baik daripada orang yang perang di jalan Allah. Amalannya sedikit tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu tinggi, Pak. Ini yang perlu disyukuri. Tinggal kitanya aja lagi. Apakah mau memperhatikan ataukah kita ini mau beramal? Biar hari-harinya itu mulia. Tapi kalau tidak beramal ya nggak dapat kemuliaan. Itu kan seperti itu, Pak. Barangkali sudah diterangkan oleh beberapa ustadz atau kita membaca di buku-buku. Tidak jenuh juga ulun menyampaikan. Hendaknya kita beramal soleh, utamanya bagi yang berkorban. Orang yang berniat berkorban sudah tidak lagi dianjurkan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Allah ingin memberikan nilai kepada orang yang berkorban. Kemudian orang yang berkorban aja, tidak keluarganya. Insya Allah keluarganya juga ikut dapat pahala. Supaya seperti orang yang melaksanakan ihram haji maupun ihram umroh. Nah, itu orang-orang yang melaksanakan ihram, maka ia dilarang untuk memotong rambut dan memotong kuku. Nah, demikianlah orang yang berkorban, kemudian ia tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Tapi andaikan anak memotong juga, kan ada apa-apa juga.
Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kalau sunnah muakkadah bagi tarjih Muhammadiyah. Sholat berjamaah, sholat rawatib, sholat duha, sholat apa? Sholat tahajud. Kalau bisa tidak kita tinggalkan, Mbak. Selama 10 hari ini. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau hari ini mungkin tidak puasa, mulai besok. Tapi kalau tidak mau puasa 9 hari, barangkali Senin. Kita akan menemui Senin hari ini tadi, atau nanti ketemu kita dengan puasa hari Kamis. Kamis tidak juga puasa Senin. Senin tidak juga, barangkali Selasanya puasa Arafah. Kalau sudah tidak puasa Arafah, belum tentu kita ketemu tahun depan. Ketemu dengan Dzulhijjah. Kenapa? Matilah ia. Karena mati jadi tidak ketemu lagi. Jadi mari kita hidupkan, Pak. Minimal kalau tidak sholat, tidak puasa Senin, Kamis, Senin, Selasa bareng puasa Arafah. Yukaffiru sanatan madiyatan wa qobliyatan. Akan diampuni dosa setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Belum lagi kita mengerjakan amal, Allah sudah memberikan apa? Memberikan bonus kepada kita. Dosanya akan diampuni. Kalau begitu banyak ya dosa. Itu luput, Pak. Itu luput. Karena orang yang berbuat dosa itu hidup tidak menjadi tentram. Al-ithmu ma khaqa fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak menentramkan di dalam hati. Jadi semaksimal mungkin kita ini berusaha untuk meninggalkan dosa. Karena tidak menentramkan hati. Kemudian kita bertakbiran, namanya takbir muqayyad. Kalau mulai malam ini, mulai semalam kita takbir biasa, kita hidupkan zikir. Ini kita dimuliakan loh, Pak. Ulun sekedar mengingatkan kembali supaya jangan sampai kita lupa. Kalau perlu bacaan pagi sore kita baca. Di situ ada tahlil 100 kali kalau mampu. Istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Kalau tahlil tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau supaya mizan kita itu berat, Pak. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Stomat kita baca. 5 menit kada habis sudah 5 menit. Bacanya pang juga tartil, jangan terlalu alon. Kalau alon ya lambat. Tartil itu maksudnya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu tartil. Pagi sore. Alhamdulillah di antara pian ini sudah hidup ini sudah sampai kepada rezeki yang diberikan oleh Allah, makan yang ada. Menang kada ada jangan dimakan. Artinya ada yang dapat pensiun dan sebagainya. Apa kerjaan kita? Berzikir kepada Allah. Ataupun yang kita tidak pensiun pun juga sama. Karena masing-masing kita ini akan membawa amal perbuatan kita. Alhamdulillah kita takbir muqayyad. Takbir yang memang sudah ditetapkan Rasulullah kita baca setiap selesai sholat wajib. Mulai tanggal 9 subuh. Waktu kita puasa Arafah nanti, Pak. Itu sudah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Itu muqayyad. Ada lagi satu Pak yang perlu juga dihidupkan. Apa itu? Pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu aja. Itu diamalkan juga Pak. Dihidupkan sunnah Rasul itu. Sampai hari Sabtu, hari Tasyrik yang ke-13. Jadi otomatis takbiran muqayyad tuh Selasa, Rabu hari raya, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13. Jadi sebenarnya bukan hanya memuliakan 10 hari awal, tapi termasuk 11, 12, 13. Hari raya Tasyrik. Di mana tasyrik itu bisa diberikan makna mulia, bisa diberikan makna menjemur. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu menjemur daging. Kebanyakan dapat daging, lalu dijemur dagingnya. Untuk apa? Untuk dimakan. Makan daging terus kok naik darah. Bisa ya kita ya kalau Pak. Nah jadi artinya dilarang puasa supaya kita berbahagia. Dengan apa? Dengan tetap berzikir kepada Allah. Nah itu Pak. Di samping hari Rabu kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Idul Adha. Hari raya menyembelih. Jadi kalau di kita ini ada hari raya Adha tidak menyembelih, itu aneh gitu. Namanya aja Adha, hari raya menyembelih. Jadi setelah hari raya lalu kita menyembelih. Di tarjih itu juga kalau memang tidak ada orang yang mampu, baadaan Pak, baadaan. Jadi semalam mau ceramah di Basarang. Di Basarang, imbah sembahyang zuhur, maghrib di Ar-Rahman, sampai Isya, kemudian subuh tadi di Al-Ihsan. Di Kapuas itu ada 2 masjid besar, Ar-Rahman dan Al-Ihsan. Waktu di Basarang itu kan tidak banyak orang. Berapa orangnya Pak di sini? 20. Korban lah, kada urunan Pak. urunan. Nuka rokok kawaan kenapa? Berkorban karena kawak. Ya kalau Pak. Apalagi Muhammadiyah itu melarang loh merokok itu Pak. Haram hukumnya, tapi fatwa. Kalau fatwa itu mengambil dari beberapa ayat Al-Qur'an lalu disimpulkan bahwa rokok itu haram. Jadi namanya fatwa Pak. Nah, minimal sebenarnya minimal di tempat-tempat amal usaha Muhammadiyah itu tidak ada yang merokok. Kalau nak merokok itu mesti keluar pada arena amal usaha. Itu mesti begitu, Pak. Kalau bisa di halaman masjid kita itu tidak ada yang merokok. Kalau nak merokok ke seberang sana. Imbah selesai merokok, masuk pulang. Kalau bisa seperti itu, Pak. Enggak, tapi tidak mudah melaksanakan itu. Harus ada tulisannya. Areal bebas merokok. Areal bebas merokok. Makinnya merokok. Dilarang merokok. Siapa yang melarang? Itu perlu ada apa? Ada pembelajaran, Pak. Ada pencerahan. Kenapa Muhammadiyah itu melarang merokok? Minimal kalau ulun berpaham minimal mengurangi dulu. Jadi jangan malah bertambah, mengurangi. Anu ya, banyak orang nang kadang merokok kadang mati lekas ya. Nang mana nang kadang merokok cepat mati ya. Bukan soal mati, soal mati. Nah, apa soal mati? Soal bahwa kita ini mentaati kepada Allah. Jamaah yang Allah muliakan,
ulun melanjutkan apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang silam, pertemuan bulan yang lalu. Kaifa tadau qalbaka indallah. Ini penting sekali, Pak. So, kebahagiaan kita itu sebenarnya di situ. Apa? Bagaimana engkau meletakkan hatimu di sisi Allah? Bagaimana engkau meletakkan hatimu di sisi Allah? Ini pertanyaan dari buku Madarijus Salikin oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bagaimana kamu meletakkan hatimu di sisi Allah? Jadi jamaah yang memuliakan, meletakkan hati, kita ini kan punya hati. Sekarang hati kita ini bersama juga dengan jasad kita. Nanti pada satu saat ketika kita sudah di alam kubur, jasad ini tidak dibawa. Tapi yang masih berlanjut adalah roh. Yang roh itu adalah di dalamnya ada al-qalbu, an-nafsu, wal-aqlu. Jadi hati, jiwa, ya, nafsu ataupun akal itu yang nanti akan menuju berikutnya ke alam kubur. Jadi alam kubur itu tidak ada jasad, Pak. Jadi aneh makanya kalau ada orang hidup di dunia ini ketemu dengan arwah seseorang di tengah jalan, itu aneh, Pak. Tidak ada keterangan seperti itu. Aku semalam sewaktu umroh melihat sidin yang sudah mati itu ada di sembahyang melakukan sholat di Hijir Ismail. Baik. Rasulullahnya tidak ada, Pak, keterangannya bahwa jasad Rasulullah itu kembali ke dunia, termasuk roh. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia itu kembali ke dunia. Ada barzakh, ada dinding. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Aisyah itu tidur di rumahnya Aisyah yang di situ Rasulullah dikubur, Pak. Rasulullah itu dikubur di tempat mana ia meninggal, beliau meninggal. Aisyah tidur di situ, gak pernah tuh ada cerita Rasulullah datang ujuk-ujuk ke Aisyah, oh Aisyah aku hidup nih nah. Tidak ada, Pak. Nanti ada pertanyaan karena takutan ke Aisyah, apa yang ditakutkan? Nah sudah mati. Yang sudah meninggal, wafat. Seorang dipajang mati juga. Lalu pertanyaannya Anda berdiam di mana? Oh, rumahnya di situ. Di sebelah kiri pada Raudhah, Pak. Itulah rumah Rasulullah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ Rasulullah dikubur. Ketika Abu Bakar meninggal dunia dikubur juga di situ. Aisyah tetap di situ. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, tetap dia di situ. Cuman sebagian ulama mengatakan pakai tabir. Ketika Hasan meninggal dunia, Muawiyah nggak membolehkan, Pak. Nggak membolehkan. Cucu Rasulullah Hasan meninggal dunia. Muawiyah melarang, Pak, untuk dikubur di situ. Akhirnya Hasan dikubur di Baqi'. Di Baqi' itu ada kuburan Hasan. Kalau kita ke kuburan Baqi', itu kuburan para sahabat, Pak. Hampir 10.000 para sahabat di situ. Dan tidak ada nama, Pak. Kenapa? Karena larangan. Naha Rasulullah SAW an yujassisul kubur. Rasulullah itu melarang menulis-nulis itu. Tapi kita tatap yang menulis. Nama, sulikan. Wafat, tanggal. Innalillahi wa inna. Kan ada seperti itu. Kita, Pak. Alasannya apa? Nyaman orang anunya. Anak mau apa? Anak menziarahi dah. Padahal dilarang, Pak. Walaupun larangan itu tidak sampai haram, tapi itu makruh. Tatap aja orang kita. Enggak. Nah, kaifa nadau qalbaka indallah? Bagaimana kamu meletakkan hati di sisi Allah? Jadi meletakkan hati untuk Allah itu berarti menjadikannya pusat tujuan.
Tujuan kita itu ingin bertemu dengan Allah, Pak. Di dunia ini karena kita hidup di dunia, memang ketemu dengan dunia. Tapi satu saat kita itu mesti ketemu dengan Allah. Dan itu yang kita kelola itu, nah. Yang masing-masing kita tidak sama. Ulun mengatakan begini, bukan berarti sudah full, sudah sempurna ketemu dengan Allah. Hati kita, ya sama pada berjuang, Pak. Kenapa? Karena memang kita ketemu dengan dunia juga. Yang kadang-kadang dunia ini bisa melalaikan kita. Ada seorang ulama mengatakan lalai tidaknya seseorang itu adalah melaksanakan sholat. Bila sholatnya lambat itu dianggap lalai, tapi masih diterima. Kalau kita itu lambat mana? Kaina itu tandanya melalaikan gitu nah. Takaras bang sedikit nih. Sholat duhur itu jam 3. Sah-sah saja, tapi ini tanda melalaikan betapa dunia ini menjadikan kita itu lalai. Itu kan seperti itu. Jadi bisa melihat diri kita. Yang semestinya ketika duhur itu kita sudah segera bertemu dengan Allah. Sama-sama contoh aja. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu, berdoalah kamu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan melaksanakan sholat. Coba. Di dalam sholat itu sendiri ada doa, setelah sholat kita juga boleh berdoa, ada zikir dan sebagainya. Wasta'inu bisabri, dengan sabar. Kenapa harus sabar? Memang hidup ini ada ujian 3 kok, Pak. Yang pertama ujian ketauhidan, yang kedua ujian ketaatan, yang ketiga adalah ujian kesabaran. Ini yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim itu. Nabi Ibrahim mampu untuk menyempurnakan ujian itu. Allahu Akbar. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Ada 5 ujian loh, Pak, yang terdapat pada Nabi Ibrahim itu. Yang pertama al-ibtila'u bimulukil jababirah. Nabi Ibrahim itu diuji menghadapi raja yang dolim. Siapa? Namrud. Sehingga nanti ia akan dibakar. Berdakwah sampai dibakar ya, dan diselamatkan oleh Allah. Singkat. Yang kedua al-ibtila'u bihijratil ahli. Nabi Ibrahim diuji untuk memindah, berhijrah Ismail dan Siti Hajar menuju ke Baitullah, bi baitika inda baitikal muharram. Jadi pindahnya itu menuju ke Mekah. Karena di Mekah itu, di Baitullah, di mana di lembah itu sudah ada, Pak. Sudah ada Baitullah tapi dasar. Nah, Nabi Ibrahim diuji untuk memindah. Jauhnya pian tahu lah 1600 km Yerusalem ke Mekah, coba. Begitu sampai sudah di situ, diletakkanlah Ibrahim dan Siti Hajar. Sekalinya oleh Allah disuruh bulik pulang ke Yerusalem. Coba bagaimana ujiannya itu kan luar biasa. Ujian kesabaran. Yang ketiga, al-ibtila'u bidabkhil ibni. Diuji untuk menyembelih anaknya. Bisa bayangkan loh itu. Tidak punya anak sudah lawas, anaknya sudah mulai besar, Allah memerintahkan, yuk. Kalau nggak sabar, nggak akan dilakukan itu. Tapi oleh Allah kemudian diganti dengan penyembelihan yang besar. Karena bentuk kesabaran itu. Makanya kita ini pun sangat dianjurkan sunnah muakkadah menurut tarjih Muhammadiyah, tidak sampai wajib bagi orang yang punya kelebihan untuk ikut berkorban. Minimal satu keluarga 1 ekor kambing. Syukur-syukur kalau lebih. Sebab Rasulullah dalam riwayat Muslim itu pernah menyembelih sapi untuk dirinya, keluarganya. Nah, itu namanya apa? Diuji. Nah, sekarang kita juga diuji juga sama. Diuji untuk sebagian rezeki kita untuk berkorban.
Apa kita menghadangi tahun depan? Kan enggak, belum tentu juga kita tahun depan ada. Yang keempat, al-ibtila'u bibina'il Ka'bah. Nabi Ibrahim itu diuji dengan membangun Baitullah. Tidak mudah loh Pak, membangun Baitullah saat itu. Sehingga tanda bahwa Nabi Ibrahim itu pernah membangun Baitullah itu adalah dengan maqamu Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berjejaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah untuk tempat sholat. Tempat sholat di belakang Baitullah. Karena sekarang ini manusianya banyak, jadi dilarang di belakang langsung. Ya artinya agak jauh sedikit lah. Sembahyangnya tetap menghadap Baitullah, tapi arahnya adalah di Maqam Ibrahim. Maksudnya Maqam Ibrahim itu tempat untuk berjejak itu masih ada. Sampai batunya itu membentuk kaki. Saking kesungguhannya Nabi Ibrahim membangun Baitullah bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail masih kecil, jadi membangun Hijir Ismail, membangun pagarnya aja. Kalau Baitullahnya itu Nabi Ibrahim yang bangun, Pak. Masih kecil Ismail itu, masih antara 9 sampai 10 tahun. Nah, yang ke apa? Yang kelima, al-ibtila'u bi khisalil fitrah. Nabi Ibrahim diuji untuk kebersihan. Yakni apa? Khitan. Jangan dianggap remeh Pak, khitan pada masa Nabi Ibrahim yang diwajibkan ketika itu umur 80 tahun. Ibarat itik itu layak tuh itiknya Tuhan dah. Bil kudum, bil makdum. Jadi Nabi Ibrahim itu memotong khitan itu dengan apa? Dengan pisau yang dibuat dari apa? Dari batu yang lancip tuh Pak. Bahari kadang ada mantri, kadang ada dokter yang pakai laser seperti wayah ini, ada tatak seorang apa apa enggak berat coba, umur 80 tahun sudah bina kaur-kaur mata, pas burung seberataannya ditatak. Ada orang ceramah begitu. Nah, maka dari itu kita ini Pak ada juga untuk kesehatan kita. Makanya bagi laki-laki wajib hukumnya untuk khitan. Kalau ada orang masuk Islam yang dulu belum khitan, mesti dihitan. Tapi untuk wanita, Tarjih Muhammadiyah telah menyimpulkan tidak dianjurkan untuk sunat, untuk khitan, untuk wanita. Karena kalau itu sampai terjadi, maka anak perempuan itu nanti bisa menggugat terhadap kedua orang tuanya karena mengkhitan. Nih, makanya ya, kalau minta khitan juga itu jangan sampai di luar daripada hak daripada seorang wanita itu. Makanya Muhammadiyah berani Pak menyimpulkan. Muhammadiyah itu berani Pak karena sesuai dengan apa? Dengan dasar. Kan tidak ada Quran maupun hadis yang menyatakan wajib khitan. Yang ada itu hanya adat, kebiasaan aja. Makanya berani lalu memutuskan bahwa bagi wanita dianjurkan tidak berkhitan. Tapi kalau hendak berkhitan, khitan asito. Ada apa-apa. Mungkin pian bisa mempelajari kenapa jadi wanita itu tidak perlu dihitan. Itu nah. Atau dihitan juga tapi sangat tipis sekali. Itu pun juga harus hati-hati. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu ditatak, hanya cukup dilukai sedikit. Ada yang semacam itu pemahamannya. Dan Muhammadiyah juga berani Pak, bahwasanya saat ini ketika orang melaksanakan haji, maka untuk membayar dam itu cukup di tanah air. Itu digugat habis-habisan Pak, oleh kalangan di luar orang apa? Ya mereka mengatasnamakan MUI. Kenapa? Karena ternyata bahwa menjadi menyembelih di Mekah itu luar biasa banyaknya itu. Nah, sehingga pemerintah Saudi
menyilahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyembelih dam itu di tanah air. Itu nanti dipelajari tersendiri tentang itu. Nah, wa innaha lakabiratun ila lal khashiin. Orang-orang yang memohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah adalah ketika ia melaksanakan sholat, mereka harus melakukan dengan penuh kekhusyuan. Dengan khusyuk, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Sungguh berat orang sabar dan orang yang sembahyang itu berat. Illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini nanti akan disebutkan juga tuqamu sholatu bi khusyuin wa tuma'ninatin. Salat dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah, itu salah satu hati ini bisa bertemu dengan Allah. Allah menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka meyakini, bukan menyangka, Pak. Alladzina yadunnuna, mereka itu yakin. Annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka itu bertemu dengan Allah, dengan Tuhan mereka. Dan yang kedua, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka itu yakin sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Allah. Akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah. Orang yang seperti itulah orang yang bisa khusyuk. Orang yang seperti itulah ia mampu untuk bisa yakin bertemu dengan Allah. Hatinya bertemu dengan Allah. Hatinya gaib, Allah SWT juga gaib. Hati kan tidak bisa dilihat, Pak. Tapi ia mampu untuk menembus ketemu dengan Allah SWT. Ini contoh. Oleh sebab itu beliau memberikan penjelasan juga. Hal itu bisa dicapai dengan cara ma'rifatullah. Apa? Yang pertama, dia mesti kenal dengan Allah. Siapa Allah itu? Gitu nah. Nah, itu nanti untuk mengetahui bagaimana seseorang itu mengenal Allah, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Allah SWT memperkenalkan dirinya dari penjelasan Rasulullah. Jadi makanya untuk mengenal Allah itu tidak bisa lepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semuanya kembali ke situ arahnya. Contoh aja, kalau pian setiap selesai sholat wajib itu ada disunahkan untuk membaca ayat kursi. Bahkan ketika akan tidur juga disunahkan membaca ayat kursi. Ketika pagi hari baca doa pagi, ya, bacaan pagi ada juga ayat kursi. Doa petang ada juga ayat kursi. Stomat kita baca, Pak. Kalau dibanding dengan kita duduk di warung, itu lawas di warung toh. Di warung itu berapa menit kita minum kopi, minum wadai, itu berapa menit. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita memakrifati Allah, itu nggak punya waktu. Ada taklim nggak bisa mendatangi. Padahal waktu taklim di sini nanti dijelaskan. Waktu taklim ini pun waktu kita bertemu dengan Allah. Allah yang ceramah ini, bahasa Indonesianya disebut dengan mu'alim, Bang lah. Atau guru, atau ustadz bisa juga. Karena kalau ustadz itu kalau di Arab itu profesor, Pak. Cuman di Indonesia nih pokoknya ustadz ngajar ngajiin ustadz kan itu. Kalau di Arab ustadz itu profesor. D-nya itu doktor, jadi alif. Alif itu biasanya profesor. Nah, apa? Ketika ma'rifatullah itu contoh ayat kursi, Pak. Coba pian baca itu. Nah, ketika ayat 255 dari surat Al-Baqarah itu, Allah, siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia Allah yang maha hidup, dan Allah itu maha berdiri sendiri. Itu namanya Allah memperkenalkan dengan kita. Ikam tahulah, Allah yang ikam yakini sebagai Tuhan itu tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Dia Allah itu adalah Al-Hayyu, maha hidup, yang menghidupkan, yang menciptakan. Yang menciptakan, baik, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Itu pemahaman daripada ayat kursi yang di awal itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah itu ngantuk aja tidak. Tidur pun apalagi gitu nah. Itu Allah menjelaskan tentang Allah. Jangan nanti kita samakan, kita tidur, Allah juga kuring. Kasihan Allah kelapahan. Ada mau macam itu, Pak? Ada istilahnya orang PKI itu tidak suka dengan apa dulu tuh kisahnya itu. Tuhan itu apa? Masih hidup apa? Bahasa Jawanya lupa lu. Tuhan masih gesang gitu. Aneh-aneh, menyindir modelnya itu menyindir. Mana Allah itu gesang, ya masih hidup ya. Nah, ada orang-orang PKI yang bikin kalimat-kalimat yang menyindir. Nah, jadi Pak, di situ Allah itu tidur, Allah itu tidak ngantuk, dan Allah itu tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Hanya ingin memberikan gambaran kepada kita alam semesta yang seperti ini. Bagaimana mungkin Allah kemudian ngantuk, kan bahaya. Bahaya. Kayak apa? Manusia seapa, kemudian binatang-binatang kecil itu seapa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan seluruh yang ada di alam ini? Siapa yang menumbuhkan banih? Siapa yang menjadikan banih itu sehingga berbuah? Ya Allah. Itulah makanya Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di dalam bumi. Apa saja di alam semesta itu milik Allah. Sehingga ada istilah orang bertauhid itu, pada hakikatnya kita semuanya adalah milik Allah. Secara hakikat itu milik Allah, Pak. Apa yang ada pada kita ini? Yang tadinya tidak ada, kemudian Allah dengan ikhtiar yang kita miliki, akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kan ikhtiar. Makanya selalu sampaikan dulu, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkelompok menjadi 5. Yang pertama adalah nikmat fitriyah yang berhubungan dengan anggota badan kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung betis. Itu fitriyah, Pak. Allahu Akbar, luar biasa. Apa yang ada di dalam? Kalau kita masih sehat ini, kadang-kadang ya modelnya itu tidak merasa bersyukur kadang-kadang. Tapi kalau sudah ada orang sakit, Pak. Orang sakit tuh nah, ketika berobat itu ada habis 20 juta. Jadi kemarin ada kawan ulun yang sakit betis ini aja nah. Sakit betis ini nah, banyak kan disuntik tuh nah. Sekalinya berapa? 20 juta. Kita ini hari-hari alhamdulillah gak ada bahasa sakitan. Apalagi mudah-mudahan kalau kita ke masjid ini Pak, diberikan kesehatan oleh Allah. Sebenarnya Pak, orang ke masjid itu disunatkan berjalan. Jadi tapi karena masa dulu Rasulullah kan memang rumahnya masih deket-deket Pak. Masih deket-deket ya, sekitar apa? Masjid Nabawi kan, masih deket-deket, gak masalah. Kalau sekarang jauh-jauh kalau berjalan ya nggak ketemu dengan apa? Dengan takbiratul ihram imam. Kita tuh kan ingin, Pak, kalau sholat berjamaah itu macam apa cara ketemu dengan takbiratul ihram imam.
Jadi kita kalau bisa tuh nah jangan model nah santai-santai kayak itu nah. Kita duduk, masbuk. Ada Pak. Untuk mendapatkan 27 derajat itu kita harus berkeinginan supaya dapat apa? Takbiratul ihram. Anu bisa ya Pak, walaupun anu kena tentu duduk itu pahalanya. Bukan begitu Pak. Ada ya Pak yang mengatakan bahwa ketika tidak mendapatkan takbiratul ihram berkurang 27 derajat itu gitu nah. Nah, jadi makrifatullah. Apa artinya? Bahwa kita tahu nikmat-nikmat diberikan oleh Allah. Nikmat yang hubungan dengan ikhtiariyah. Nikmat yang kemampuan diberikan oleh Allah, daya dan kekuatan. Sehingga alhamdulillah ada yang punya rumah, ada yang punya sepeda motor, ada yang punya tanah, ada yang punya duit, ada yang punya apa-apakah. Nah, ini Pak ikhtiariyah namanya. Ada nikmat yang disebut dengan nikmat alamiah. Nikmat yang berhubungan dengan alam, ada hujan, ada matahari, ada bulan, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada kemudian ada iwak dan sebagainya. Alamiah. Kurang apa lagi? Kurang ajar tuh manusia. Yang keempat, nih nikmat dunia, nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang baik, jasadnya bagus, ikhtiariahnya bagus, alamnya bagus. Iman dan Islamnya nggak dapat Pak. Allahu Akbar kasihannya. Karena sudah Tuhan duit kadapati ada, awak sakit-sakitan. Coba sudah Tuhan ya sembahyang kada, lapas sama sekali itu Pak. Nah, sudah ada ya kesadaran, tapi untuk melakukan ini berat Pak. Karena dosa yang dilakukan oleh seseorang itu menghalangi untuk bertaubat. Jangan disangka mudah kemudian. Nah, kemudian nikmat berikutnya apa? Adalah nikmat ukhrawiyah. Ulun akan menyampaikan ini dalam rangka untuk apa, Pak? Kita mau untuk mendekatkan diri kepada Allah karena apa? Merasakan loh, kenikmatan Allah itu kan sangat banyak. Nikmat ukhrawiyah, Allah sudah mempersiapkan bahwa hidup ini tidak berakhir. Khalidan mukhalladan, abadi selama-lamanya. Nah, orang kadang-kadang merasa hidup di dunia begitu mati habis kisah. Tidak berlanjut. Itu malah menjadi orang yang lebih susah lagi. Makanya sekarang ini di barat itu memang ya perkembangan Islam luar biasa. Itu karena apa? Karena Islam memberikan jalan hidup ini tidak di dunia ini saja, tetapi masih berlanjut. Justru yang merasa senang itu Pak. Kalau ya hidup di dunia saja, loh dunia ini kan ibaratnya ujar seorang ulama itu seperti minum air laut Pak. Coba orang yang minum air laut itu bukan semakin puas, tetapi semakin haus. Lain halnya kalau kita minum air tawar itu semakin puas. Demikian juga dunia. Dunia tanpa dibarengi dengan kehidupan, beriman dan berislam, hampa Pak. Bujur tuh. Kelihatannya model bahagia. Ada tahu di maghrib Pak. Coba. Ada tahu di maghrib misalnya jam berapa? Ada tahu apa-apa. Makanya Islam itu mengajarkannya luar biasa. Ada wudhu, yaitu ada kewajiban mandi dan sebagainya. Itu apa? Untuk kebersihan secara fisik dan kebersihan secara psikis. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita sholat dengan khusyuk, mampu hati kita letakkan untuk bisa ketemu dengan Allah. Ketika berzikir juga begitu. Ketika membaca Al-Quran, at-ta'limu li ziyadati taqwa, ketika kita bertaklim, ini untuk apa? Untuk ziyadah ketakwaan. Di antaranya itu. Jadi sebab itulah makanya jemaah yang memuliakan, penting sekali bagi kita untuk mampu meletakkan hati kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga bersama-sama di dunia hati kita bisa bertemu, nanti ketika ke surga kita juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.